Oke, balik lagi di Talk with Pas di part 2 with Ento Iputu Suhandana Anjas. Itu nama pemberian orang tua ya. Jangan buat kali. Iya, kurang kena tuh. Sorry. Jadi tadi sampai diputus ya, Wir? Tapi sebelum itu sama makan lu. Oke, udah. Udah. Terus tadi kita sampai di sudah putus lah. Terus gimana, Wir? Ada cinta-cinta lain nggak? Apa cuman satu orang itu di SMP? Ada. Kita bilang waktu kecil itu labil sekali kan, masih bocil. Jadi habis itu ada. Nah di kelas 3 ini kan waktu itu kan pemilihan OSIS tuh. Dan saya mendaftar jadi ketua dan Oh iya, nih awal mula politik, Wiranto ikut politik. dan terpilih waktu itu jadi ketua OSIS. Oke. Lancar. Memang Wiranto nih kelihatannya agaknya hidupnya lancar gitu. Kelihatannya ya. Iya, kelihatannya tuh kayak jadi ini langsung jadi gitu, langsung jar satu pergi. Makanya di SMP tuh kelihatannya wah. Bersyukur sekali lah, bersyukur. Iya. Saya jadi ketua OSIS di SMP dan wakilku itu saya ketuanya, dia wakilnya. Setelah itu anjing, Wir, berarti skandal ketua OSIS dan wakilnya anjing jadi bokep. Fuck. Wah, parah men. Biasanya bos dengan sekretaris, anjing jadi ketua dan wakil. Gila, dari SMP, Wir. Astaga, Wir, istighfar. Oke, jadi terjadi sesuatu antara ketua dan jadi waktu itu ya saya yang suka. Oh, sekarang kau yang suka. Apa yang membuatmu tertarik padanya? Apa namanya? Intelijen. Jadi Pintar, ya. Yes. Dia juga pintar, baik juga. Jadi ya waktu itu pemikiran bocil gue. Tapi dia itu kan mengatakan tertarik gitu. Iya, habis itu kami jadian. Jadinya gimana? Hah? Jadinya gimana? Iya, sama kayak yang pertama sih. SMS. Iya dong, the power of SMS. Cari aman supaya kalau ditolak tidak malu, guys. Ya ampun. Iya. Dan lupakan itu. Itu nanti di SMA. Oke, nanti di SMA. Oke, itu love storymu di SMP yuk? 2 itu atau ada lagi? Cuma itu. Iya, cuma itu. Di SMP cuma 2. Oke, terus Wiranto ini di SMP kelihatannya dari kami itu dia tuh kok ikut pramuka ya, sering-sering keluar gitu. Dari SD kan saya bilang tadi. Oh ya, dari SD. Tapi lebih dipertebal di SMP. Iya, di SMA paling gokil lah di SMP itu. Keluar di SMA malu sudah. Iya. Di SMA sudah malu orang-orang. Akhirnya mulai dari SMP itu saya kenal organisasi pramuka lebih dalam. Kayak ikut dewan penggalang sampai penggalang tingkat terap loh, dari ramu rakit terap. Kalian tuh sampai kami kejar-kejaran sampai paling tinggi. Iya, karena lingkungannya kami lingkungan kompetitif. Yes, itu dia bahasa yang tepat akhirnya kami menemukan. Gara-gara bertemu dengan orang-orang itu, orang-orang yang punya power, orang-orang tinggi, akhirnya cuma beda dengan saya yang memandang dari sudut pandang lain. Iya. Pemikiran kita berbeda. Iya. Nah, kenapa jadi bahas saya? Kita bahas Wiranto. Kemudian itu yuk di SMP itu menurut kalian. Apalagi akademik, pramuka, love story, best friends sudah. Masalahnya friends SMP ini betul-betul menjiplak dan terbawa sampai sekarang. Maksudnya orangnya masih gimana yuk? Masih berpengaruh menurutku. Sangat. Masih gimana ya kalau itu masih tajam-tajam orangnya, tidak kayak SMA. Untuk teman-teman SMA jangan tersinggung ya. Iya, tapi memang gitu sih. Tapi memang begitu sih. Ada yang oke, lanjut. Pokoknya di SMP itu pekat, di SMA mulai gak pudar. Oke. Seru-seru karena main juga bagaimana ya? Banyak main di sering kumpul-kumpul. Nah, itu bagi saya. Iya. Kita sering forum di bawah pohon mangga itu. Nah, itu. Pokoknya anjing itu. Komunikasi masih kuat sekali waktu itu. Pokoknya Belum ngomong sudah ketawa. Berantem lihat aja ketawa. Iya, betul. Apa namanya?
ada brotherhood, terus ada apa itu? Batin itu kayak. Iya, berarti masih SMP itu kayak koneksi masih kuat sekali kita. Iya, pokoknya sampai bikin yang gokil-gokil kayak video alay. Jangan lupa ada kalau yang mau cari videonya ini saya kasih tau jalannya. Ada di channel Wir videoku. Udah saya delete karena waktu itu pakai tugas bang, takutnya dilihat orang lain. Kan waktu itu kan udah mau. Nanti kamu upload sendiri lah. Anjing dihapus, udah nggak ada videonya masa. Udah ada? Masih ada lihat tau gue. Pokoknya simpan kok. yang mau langsung PC Wiranto aja lah. Nomornya ada di nanti di deskripsi ada emailku, mungkin saya kasih tuh, nanti minta aja langsung. Atau di komen, "Kak, nomornya Wiranto ya." PC. Iya. WA aja. Atau yang kenal Wiranto langsung aja. Ada videoku situ dan gimana ya, agak jijik juga ya. Kita sampai nyari-nyari Enggak, itu keren kok. Di masanya itu keren loh. Soalnya anjing men, sebelum kalian bikin YouTube, kita tuh sudah inisiatif betul tuh. Yes. Sebelum bikin YouTube itu. Oh, pokoknya awal-awal gitu. Pokoknya wah, saya Wiranto, Firman, siapa aja ya? Yusuf, Siapa ya itu? Yusuf, Fajar. Fajar. Kami itu sudah inisiatif. Saya sih sama Firman sama kau sih sebenarnya yang lebih awal-awal itu. Bikin YouTube karena Kayaknya kita dulu terinspirasi oleh Kevin Anggara. itu kalian, saya enggak. Oh, enggak. Kita kan lip sync, coba bayangkan dari mana. Oh iya. Pokoknya waktu itu tren-trennya lip sync soalnya di TV di mana tren lip sync, akhirnya bikin lip sync dan memalukan sekali guys. Judulnya Stitches ya. Ya nanti kalian tahu sendiri lah kalau dapet. Kalau mau lihat novelnya ada di SMA. Oh iya. Kenapa jadi ceritakan saya? Nanti lah biar. Ya, makanya bikin podcast sendiri tuh biar nanti kau wawancara saya. Iya kayak. Ini kan bahas kau. Berarti SMP itu yang kita paling ya. Paling greget, paling Oke, kita masuk ke SMA. Oke. Apa namanya? Transisinya enggak? Transisi apa itu? Waktu kita uji coba. Oh iya, kita cerita dong. Masa saya lah. Saya kan host. Oke, jadi waktu itu kan kita kan angkatan percobaan. K13. Nah, jadi mulai dari kelas 8 itu. Jadi itu masih hangat-hangatnya K13. 13. Habis itu kelas 8, kelas 9. Nah, pas ujian ini pertama kalinya kah? Kita pakai laptop. Yuk, kita mungkin kita angkatan pertama UNBK. Oh iya, kita mungkin pertama UNBK. Mungkin kayaknya kalau nggak salah ya, nggak tahu juga, mungkin maaf kalau salah. Mungkin kakak kelasnya kita juga pakai komputer tapi masih belum UNBK, mungkin masih belum sistem itu. Soalnya ada komputer banyak. Iya. Atau kita memang yang pertama. Kayaknya mungkin. Seingatku itu kita yuk. Dapat token itu. Iya. Habis itu pas di akhir-akhir pasti turun terus nilai. Tapi Wiranto ya. Seperti biasa, The most prestation boy in the world. Pokoknya dia juara 1 ya kau, 2. Oh iya. Kan tadi turun. Iya. Satu-satunya itu turun. Tapi intinya dia masuk 10 besar saya. Enggak sama saya. Lanjut kita ke SMA ya. Oke, lulus di SMP, masuk di SMA. Dan kita berdua mendaftar di SMA yang sama. Oh iya dong. Iya dong. Oh iya, jangan lupa daripada kita lupa tuh. SD-mu nama apa? SDN 2 Lantula Jaya. SMP-mu? SMP 1 Itaponda. Terus SMA-nya kan kita sama-sama SMA 1 Itaponda. Siapa tahu nanti kita lupa. Kita jadi, pas dengar ini. Kau kan cuma kita kan cuma beda SD aja. Iya. Kau SD apa? Bumi Harapan. Itu di unit 5. Iya. Ayo kita bahas SMA yuk. Ya. Oke, SMA. Dari mana nih? Dari awal pendaftaran? Enggak. Yang berkesan aja langsung. Karena ini waktu. Tuh, 10 menit. Masih lama nih. Kan yang berkesan banyak. Apa, Ju? Apa? Nanti. Itu masalah host. Ayo. Jadi pertama aku masuk kita masuk SMA sama-sama. Kita terpisah ya kelasnya. Akhirnya kita terpisah. Untuk pertama kalinya, Bung. Iya. Untuk pertama kalinya saya berpisah dengan sahabat-sahabatku. Iya, dia teranu sendiri. Terpisah. Iya, sahabat di SMP. Jadi kami beda kelas. Kayaknya masa sendiri deh.
yang terpisah. Sahabat loh, sahabat. Ya. Ayo baiklah. Jadi sendiri. Berarti iya memang Wiranto kepisah sama saya dan lain-lain itu kepisah dia. yang paling jauh Udin. Iya karena kita IPA dia IPS. Dan IPS 3. IPS 3 lagi dia. Jadi Wiranto MIPA 1, saya MIPA 2. awalnya Udin itu IPA loh. Iya. Tapi dia sendiri yang mengundurkan Dia diri. tidak yakin. Tapi, Mbak, keputusan yang sebenarnya dia tuh mampu sebenarnya sih betulan betul. Oke, yang pertama itu waktu ikut O2SN OSN. OSN. Kita semua ikut tuh dengan Udin tuh. Ikut. Satu-satunya anak IPS Udin. Iya lah. Saya nggak sadar loh dia satu. Dari semua peserta OSN pertama waktu kita kelas 1, dia satu-satunya dari IPS. Oh, iya sih. Dan itu membanggakan sekali sih. Oh, dia satu-satunya. Saya nggak sadar itu. Iya, Meskipun ini fun fact-nya kita satu bis lah. Iya. Udin itu di sampingku. Iya. Pokoknya paling tengil. Udin di sampingku. Saya masih ingat sekali Udin udah bakal seru, makanya next episode pasti ada Udin. Aduh. Harus diundang Udin di podcast. Iya. Takwit pas. Dan pada saat itu OSN pertama cuma satu orang yang lolos. Kan Iken. Oh iya. Tapi kita gagal semua. ya kita tapi itu gimana yuk? Asik cuma lumayan lah, nasi gratis pinggir raha kan. Iya dong, asik dong. Lumayan lah daripada Tempat wisata favorit di sini. Rara. ini kan eksplisit ber. Mungkin enggak sampai orang jauh juga nih. Aduh. Nawir serangan jantung. Sejenisnya. Oke, lanjut habis dari WSN. Terus Wih, berapa sih? Oke. Oke, selain OSN di kelas 1 udah ada apa? Ada apa lagi yang aku ungkap? Saking tidak menariknya. Bayangkan SMA, saking tidak menariknya. Nggak ada yang diceritain. Paling kalau bahas pembelajaran ya, itu salah satu prestasi akademiknya kita ikut OSN. Iya. Dan kalau dalam proses belajar mengajar, khususnya dari guru favorit waktu kelas 1 itu bahas guru favorit ya. Oke. Siapa? ini sensitif enggak ya? Ini sensitif enggak ya? Ini ibu. Enggak apa-apa sih, bangga lu juga kita. Dia guru favorit. Siapa guru favoritmu? Di SMA 1 Wita Ponda. Yang pertama jelas Bu Sumarni dong. Sumarni. Setiap masuk, wow, dongeng. Wah, saya sering jadi sasarannya itu. Saya sama Sam sih. Gitu. Ya pokoknya saya suka sekali dengar dongengnya Bu Sumarni. Pernah dihukum Bu Sumarni enggak, Kak? Enggak. Wah, Belum pernah. jangan bahas saya ya. Baik, lanjut. Kita Bu Sumarni. Terus ini Wir. Kelas 2 Enggak, menurutmu pergaulan di SMA bagaimana menurutmu? Kau deskripsikan dulu gimana sih? Menurut Wiranto. Jadi pergaulan di SMA itu ya, karena mungkin pengaruh mulai beranjak lebih dewasa, itu pergaulannya lebih mementingkan diri sendiri. Itu yang terjadi di sekitar lingkungan kelasku sih. Kelasmu itu utamanya. Iya. Jadi kebanyakan itu kalau ndak penting-penting amat ya ndak akan sapa teman atau apa namanya, pokoknya dekat itu ndak lah. Itu yang saya rasakan. Ndak yang lain ya, ndak yang lain. Butuhnya aja gitu ya. Iya, butuhnya aja. Oke. Butuhnya aja udah datang. Iya. Saya membahas karena nanti saya diserang teman-teman kelasmu. Gimana ya? Itu yang saya rasakan selama itulah. Ayo. Terus kita. Tapi nggak semuanya kok, nggak semuanya. Enggak semuanya. Ada yang memang universal itu ada. Oh, oke. Tapi di SMA gara-gara saya sama Wiranto di SMP sudah jadi teman dekat. Di SMA itu kami sering berangkat bareng pertama, berangkat sama pulang. Ya ampun, kenapa saya lupa itu? Oh iya, ini paling memorable. Every single day, man. Every single day. Nggak ada satupun hari kecuali hari Minggu. Itu nggak sama Wiranto berangkat. Ada. Oh kecuali. Ada.
Iya sih. Kecuali Wiranto hari raya, saya sakit apalagi. Ya, paling sering kau sakit. Biasa dibahas dong. Aduh. Oh, pokoknya itu kami udah kayak pacaran gitu. Iya. Kalau lawan jenis mungkin sudah baper kita Iya, nih. baper gitu. Tapi sayang. Kayaknya kita sama. Aduh, nggak bisa deh. Aduh. Jangan. Jangan. Cukup sahabat aja. Oke. Terus dari situ yang saya mau bilang adalah akhirnya saya jadi ketularan ikut-ikut organisasi. Amin. Amin, kenapa nggak amin? Semoga makin jago berorganisasi. Terima kasih. Iya. Tapi ikut organisasi nggak tahu saya bagaimana yo. SMA ini tempatku untuk akhirnya ikut-ikut kayak begitulah. Karena di SMP itu kan agak Oh, kayaknya di SMP ini kau lebih untuk apa namanya berpetualang. Yo. Nah, di SMA sudah mulai kan membutuhkan sesuatu yang pokoknya lebih. ini intinya adalah di SMP saya dark. Nanti darknya bagaimana tergantung bintang tamu selanjutnya. Teman-temanku yang dark pasti saya undang gitu. Kemudian SMA itu kayak sudah mulai dibersihkan. Wow, ada petir. Kayaknya Setelah aku bilang gitu. diazab. Yeah. Terus habis itu di SMA kayak mulai di apa Di namanya? kikis. dark itu akhirnya sama Wiranto akhirnya berteman dengan orang yang agak lebih bersih dan enggak seru-seru amat sih, biasa-biasa aja. Petualangan sedikit di SMA. Terangan sedikit lebih ke kayak fokus ke bagaimana ya, membuktikan diri mungkin ya. Ya lebih cari jati diri gitu, karena kan SMA ini sudah kita mau persiapan untuk masuk universitas, dan itu sudah melangkah ke hal yang lebih besar lagi gitu. Lebih ingin dilihat, apalagi kan sudah mengenal lawan jenis tuh, jadi tidak ingin dilihat bagaimana akhirnya itu yang malah membatasi kita melakukan hal-hal konyol yang bisa dilakukan waktu kita masih kecil kan. Iya. Itu SMA. Oh, itu kecil konyol sekali. Pasti SMA. Astaga, kalem-kalem cuy. Langsung lain-lain lah pokoknya, aneh lah. Malah jadi aneh sih menurutku di SMA. Ya tapi kalau sudah teman dekat gitu ya, Iya. kita tahu semua. Intinya akhirnya saya ikut organisasi, meskipun ada organisasi yang ya Wiranto lolos, saya tidak. Kita tidak bisa bahas itu organisasi apa. Yang dekat juga sudah tahu kan. Astaga. Anjing. Udah sampai terakhir guling-guling cuy. Dan ada juga organisasi yang kita ikut keluar bareng-bareng. Oh iya, ada Ada organisasi. Ada. Iya, kita keluar bareng-bareng. Ada yang ini saya dendam kali sama satu ini. Soalnya gimana ya, sudah di itu loh. Yang sudah di Ngomongnya udah di astaga, sudah fisik loh. sudah Fisik men. sudah fisik, mental dilucut itu, tapi ini untuk saya apa? Waktu itu juga saya nggak enak sekali, betulan. Iya sih, tapi Nggak enak sekali. anjing lah. Tapi apa namanya? Ini saran untuk apa namanya? Daerah saya yang namanya Asura ini, supaya tidak diserang, supaya tidak diserang. Itu nepotismenya tinggi. Iya. Kita pakai bahasa ilmiah biar tidak semuanya paham. Iya. Bener. Baik, nepotismenya tinggi. Sudah, next. Itulah. Nanti kalian simpulkan sendiri lah. Ya, cari di KBBI ya. Itu kelas 2 kah? Iya, kelas 2. Itu kan dari kelas 1 sampai kelas 2 kita. Oh iya. Terus SMA. Kata orang-orang SMA itu enggak lengkap tanpa love story. Oke, untuk love story itu Kan kan emang kan sudah. ya dari SMP kan kau. Tapi maksudku lebih kentalnya orang-orang itu kan di SMA. Untuk oke. Apakah kau demikian, Wir? Iya, enggak juga sih. Enggak juga. Kan dari SMP juga. Tapi di SMA ada juga love story. Ya, Cuma gimana love story-nya? kalau di SMP itu saya ibaratkan ya. Di SMP itu love story putih, di SMA love story hitam. Hitamnya ini bukan maksudnya ke apa kejelekan gitu, bukan, maksudnya ya Lebih tidak gagal. kegagalan. Value. Iya. Gimana ceritanya? Jadi ada apa? Berapa kali sih kau korban Wiranto? Bukan, maksudnya target kegagalan Wiranto. Apa sih bahasanya? Pokoknya itulah yang gagal. Kau berapa kali sih yang gagal? Di SMA 3. 3 atau 2 ya? 3 atau 4. 3 kayaknya. Itu singkat. Yang paling berkesan aja dari 3 itu.
ya kan sisanya ada yang berkesan sekali, saya tahu. Iya. Ada yang berkesan sekali. Satu orang yang only one. The only one, the one and only. The one and only. The one and only. Just see. Ya. Jadi kalau ini matanya Wiranto tuh berkaca-kaca, guys. Astaga. Ya tapi begitulah. Sobat Heaven. Nah, biar nanti di masa depan kalau kita dengerin ini lagi, biar kau nangis gitu. Pasti saya ingat juga nanti. Atau Karena berkesan sekali. atau bisa jadi kau sama dia dengerin ini, Gayeng. Anjing, bayang gak, kau sama dia dengerin ini. Hai, Mbak. Selain yang pertama. Iya. Yang pertama yang yang pertama di SMP. Di SMP yang orang NIT 5 ya, tadi di episode 1 sudah dibahas. Kalau mau tahu siapa dia, nonton di episode 1. Nah, Di setelah part itu 1 deh, part. pokoknya setelah itu pokoknya enggak ada kayak perasaan yang pertama itu. Susah ini jelaskan ini. Berarti semuanya itu anjing beneran pak boy. Berarti yang lain itu cuman kayak main-main gitu doang, Gir. Iya. Oh, Dalan. Astaga, masa gitu? iya memang. Pokoknya setelah itu kayak ayam gitu loh. Oke, ayam. Setelah yang pertama itu ayam. Nah, pas sampai di si dia tadi ini, itu ya ampun kayak astaga, kayak pokoknya kayak tulus gitu loh. Kayak pokoknya setiap lihat dia tuh pokoknya kayak bahagia terus. Astaga, gimana cara jelaskannya? Apa pure love anjis. Yes. Pokoknya Wiranto akhirnya jatuh cinta lagi. Ya gitulah. Dan serunya ini sekelas tuh kalian. Ketemu tiap hari. Hihihi. No comment. Aduh anjing, aku salah, harusnya dia yang cerita itu. Pokoknya intinya guys, karena dia malu-malu, Wiranto ini sekelas tuh. Mau sebut nama enggak? Nggak, biar ya. Ini pepatahnya kan mengatakan cinta tidak harus memiliki itu. Oke, jadi biarkanlah itu kebahagiaan meskipun tidak dimiliki tetap bahagia gitu. Paham maksud? Ya, karena buat yang belum tahu ini perempuannya sangat berkesan sama Wiranto, bahkan sampai udah lulus tuh. Iya. Udah lulus. Sampai butuh rehabilitasi tuh. Ini mbak-mbak yang denger ini, wah anjing, kalau tahu si Wiranto anjing keren. Wiranto keren. Maksudnya gimana ya? Nggak, aja lagi teks. Kasihan dia pernah curhat sampai nangis, guys. Kau. Gara-gara mbak ini. Nggak, teks. Kenapa anda ngelap air mata, woi? Oke, akhirnya kita lulus. Udah kan gak ada lagi nih, ayo apa? SMA, ngapain lagi kita? Belum. Di akhir-akhir SMA ini kita masa kelupakan itu? Apa? Kedatangannya malaikatnya kita. Oh ya, anjing ini udah part 2. Oh. Kita 5 menit. Bisa 5 menit singkat. Oh, bisa kayaknya. Dari kelas berapa ini? Dari kelas kelas 3. Oke, jadi kelas 2 sih. kelas 2. Oke, jadi ada seseorang, guys. Namanya Bang Wit. Yes. Kita introduce dulu lah. Namanya Bang Wit. Terus dia ini adalah salah satu orang yang membentuk kita, maksudnya ngasih jalan kita sekarang sampai kita mau bagaimana. Terus dia ini kalau ke kalian itu dari kelas 11 tuh. Iya dari kelas 11 kayaknya. Tapi kalau ke saya itu dari kelas 12. Pokoknya mau masuk kelas 12 lah. Intinya ya, apa yang terjadi dengan kita dan Bang Wit ini? Bang Wit, mudah-mudahan Bang Wit dengar ya. Kita bakal ceritain Bang Wit ini. Ya, jadi gini, gengs. Bang Wit ini adalah awalnya tuh saya ketemu Bang Wit waktu mau kenaikan kelas 12. Dia tuh datang ke sekolah waktu pembagian rapor ini kan. Pokoknya siapa yang juara umum waktu itu
dikasih buku bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya Tuh, itu iya. dapat juara The umum. most intelligent boy in the world. kebetulan. Betul. Kebetulan, nah itu saya dikasih. Dari situlah kenal Bang Wid. Nah, dari situ ditawarkan untuk ikut bimbel sama Bang Wid. Itu bimbel bahasa Inggris. Karena saya lumayan lemah juga di bahasa Inggris. Nah, habis itu saya ikut nih bimbelnya. Pokoknya setiap bimbel itu, wah pokoknya luar biasa lah orangnya Bang Wid ini. Belum pernah pakai metode diajarkan Bang itu belum pernah kita alami Iya, soalnya. belum pernah kita dapatkan karena latar belakang Bang Wid ini juga dari luar. Dari luar, pokoknya pengalamannya juga luar biasa banyak. Sudah keliling Indonesia. Nah, saking apa namanya Wiranto kan sering begitu toh. Nah, ini lagi efek Wiranto tuh memberi efek positif saat SMA. Akhirnya karena kau sering ke Paton kita belum. Ada salah satu berbarengan lah pokoknya. Pertama Bang Wid, habis itu Paton. Jadi pertama dan ini berhubungan juga. Ya ampun. Astaga, amazing. Oh, kayaknya satu-satunya pengalaman terbaik masa SMA. Itu adalah ini. Oke. Masa SMA ya, bukan di SMA. Tan. Oke guys, itu kita bikin kayaknya lebih asik kita bahas itu di part khusus lah. Part khusus yaitu bimbel. Kenapa jelek sekali namanya Anda kasih bimbel. Pokoknya part khusus di mana kita pokoknya ini part yang benar-benar mengubah mindset kita. Mungkin bisa dibilang kita bisa jadi next level dari teman-teman kita itu gara-gara ini. Gara-gara ini ya. Oke guys, ini mungkin ujung akhir dari cerita apa namanya kisah pas of Wiranto the past time of Wiranto, masa lalunya Wiranto. Makasih yang udah dengerin. Ini juga sudah ini konten eksplisit, otomatis hanya orang-orang tertentu dan yang mau saja yang dengar sampai habis. Ya, dan yang tidak sengaja buka. Dan yang tidak sengaja, siapapun Anda, memang tidak untuk dimonetize, tidak untuk ada mencari subscriber, memang untuk dokumentasi aja. Buat di kedepannya biar kita masih ingat kalau saya pernah dekat sama Wiranto. Atau ada hal-hal lain. Oke, terima kasih yang udah dengar. Untuk kita bahas bimbel ini di next episode. Oke, itu tadi disclaimer-nya lah. Disclaimer. Apa sih? Kalau di film itu trailer, sinopsis kalau di buku. Apa sih? Itulah. Oke, thank you. Bye.